Salve, salam kenal. Saya Bu Apri, seorang guru agama Katolik yang saat ini bertugas mengajar di SMA Negeri 1 Tantidu. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gereja. Apa saja sih sifat-sifat gereja, terkhusus dalam gereja Katolik? Ada 4 sifat gereja. Yang pertama, gereja yang satu. Arti gereja yang satu adalah gereja adalah satu karena bersatu dalam iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan dipimpin di seluruh dunia. Selanjutnya, gereja yang kudus. Mari kita lihat dulu ya cuplikan video ini. St. John Lateran. At the conclusion of the liturgy, he led a Eucharistic procession along the Via Merulana to the Basilica of St. Mary Major, drawing thousands of faithful who lined the streets in prayer and adoration. Il Concilio Vaticano II insegna che col sacramento del pane eucaristico viene rappresentata ed effettuata l'unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo. Tutti gli uomini sono chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del mondo. Da Lui veniamo, per mezzo suo viviamo, a Lui siamo diretti. La processione che tra poco inizieremo è segno di tale cammino. Insieme, pastori e greggi, ci nutriamo del Santissimo Sacramento, lo adoriamo e lo portiamo per le strade. Così facendo lo porgiamo allo sguardo, alla coscienza, al cuore della gente, al cuore di chi crede, perché creda più fermamente, al cuore di chi non crede, perché si interroghi sulla fame che abbiamo nell'animo e sul pane che la può saziare. Mengapa gereja itu dikatakan kudus? Itu karena Kristus Putra Allah bersama Bapa dan Roh Kudus mengasihi gereja sebagai mempelainya dengan menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya. Tuhan kita sendiri adalah sumber dari segala kekudusan. Kristus menguduskan gereja, dan pada gilirannya melalui Dia dan bersama Dia, gereja adalah agen pengudusannya. Kekudusan itu juga terungkap dengan aneka cara pada masing-masing orang. Kekudusan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kesucian gereja yang berasal dari Kristus, yang mengikut sertakan gereja dalam gerakannya kepada Bapa oleh Roh Kudus. Pada taraf misteri ilahi, gereja sudah suci. Di dunia ini, gereja sudah ditandai oleh kesucian yang sesungguhnya meskipun tidak sempurna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gereja yang Katolik. Sebelum membahas arti dan makna gereja yang Katolik, mari kita menyimak dulu apa makna atau arti dari Katolik itu sendiri. Katolik makna aslinya berarti universal atau umum. Arti universal dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia.
Dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekadar cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Kekatolikan justru terbukti dengan kenyataan bahwa identitas gereja tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, melainkan merupakan suatu identitas yang dinamis, yang selalu dan di mana-mana dapat mempertahankan diri, bagaimanapun juga bentuk pelaksanaannya. Kekatolikan gereja bersumber dari firman Tuhan sendiri. Gereja itu bersifat dinamis, maka gereja dapat dikembangkan lebih nyata atau diwujudkan dengan cara bersikap terbuka dan hormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa yang berkehendak baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gereja yang apostolik. Gereja yang apostolik adalah warisan iman gereja seperti yang ditulis dalam kitab suci dan tradisi suci, dilestarikan, diajarkan, dan diwariskan oleh para rasul. Dengan ciri apostolik ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Dengan demikian juga menjadi jelas mengapa Gereja Katolik tidak hanya mendasarkan diri dalam hal ajaran-ajaran dan eksistensinya pada kitab suci, melainkan juga kepada tradisi suci dan magisterium gereja sepanjang masa. Di bawah bimbingan Roh Kudus, roh kebenaran magisterium atau otoritas mengajar, gereja yang dipercayakan kepada para rasul dan penerus mereka berkewajiban untuk melestarikan, mengajarkan, membela, dan mewariskan warisan iman. Di samping itu, Roh Kudus melindungi gereja dari kesalahan dalam otoritas mengajarnya. Yesus mengutus para rasul dan bersabda, "Pergilah, ajarilah semua bangsa, dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah resmi Kristus untuk mewartakan kebenaran yang menyelamatkan itu oleh gereja diterima dari para rasul dan harus dilaksanakan sampai ke ujung bumi. Gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya untuk melanjutkan karya pewartaan Injil. Jadi, gereja sekarang sama dengan gereja para rasul. Bahkan identitas gereja sekarang mempunyai kesatuan dan kesamaan fundamental dengan gereja para rasul. Ya, sekian materi dari saya mengenai sifat-sifat gereja. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai sifat-sifat gereja dalam gereja Katolik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salve, Tuhan Yesus memberkati.